Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yang itu berarti sesaat lagi kita akan beridul fitri. Kali ini kita ingin merenungkan makna dari Idul Fitri itu sendiri seperti apa dan bagaimana sikap seorang muslim seharusnya dalam menyambut Idul Fitri. Yang pertama, secara kebahasaan ungkapan ini terdiri dari dua kata Id dan kata Fitr. Nah, kemudian dari segi bahasa juga ada beberapa arti dari kata Id dan Fitr ini. Yang kata Id ada yang memaknai itu hari raya, ada juga yang mengartikan kembali. Fitrah artinya asal kejadian kita, ada juga yang bermakna kesucian. Maka sering kita mendengar ungkapan Idul Fitri berarti kembali kepada kesucian. Terlepas dari makna kebahasaan, inilah satu bentuk hari raya yang disyariatkan dalam agama kita setelah kita menyelesaikan rangkaian ibadah bulan Ramadan. Bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi Idul Fitri? Merujuk di surah 2 Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa, agungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepada kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ada 3 kata kunci di sini dalam kita menyikapi Idul Fitri. Yang pertama, tentu kita harus menyelesaikan rangkaian ibadah puasa kita sampai tuntas. Karena terkadang di sebagian masyarakat kita, di mana memiliki tradisi mudik misalnya, seringkali mengabaikan untuk menyelesaikan puasa. Karena mungkin kesibukannya mudik, sehingga kemudian itu tidak dilaksanakan. Pesan ayat ini mengatakan sempurnakan bilangan puasamu. Kemudian agungkan Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu. Secara formal atau secara literal kita mengagungkan Allah itu dalam tradisi kita, kenapa di malam Idul Fitri kita bertakbir. Tentu itu bukan sesuatu yang keliru. Tapi yang lebih substantif mengagungkan Allah, tentu yang terpenting adalah di dalam hati kita, dalam keyakinan kita bahwa yang agung, yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu berarti kecil. Kita dilatih oleh Allah selama Ramadan untuk mengagungkan Allah. Dengan cara apa? Dengan mengendalikan hawa nafsu kita. Kita dilatih oleh Allah selama Ramadan untuk mengagungkan firman Allah dengan mengurangi pembicaraan lalu lintas di media sosial kita, termasuk kalau kemudian yang suka aktif di situ ya. Dengan apa? Dengan kita isi untuk mengagungkan firman-firman Allah. Itulah Al-Quran. Nah, ketika akhir Ramadan, seyogianya hal itu kemudian membekas dalam kehidupan kita, maka pasca Ramadan seharusnya kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Dengan apa? Dengan berusaha untuk menggunakan semua anugerah yang Allah berikan itu untuk tujuan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di pasca Ramadan seyogianya kita tetap bisa melestarikan nilai kebaikan yang kita raih selama Ramadan. Karena kemudian orang hanya fokus untuk ibadah di bulan Ramadan, seakan merasa bebas setelah Ramadan, itu satu sikap yang tidak benar. Yang benar adalah istiqomah atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan untuk kita lanjutkan yang boleh jadi situasinya berbeda. Maka di antara poin penting buah dari ibadah Ramadan kita dan kemudian kita layak beridul fitri adalah kita selalu berusaha mampu untuk mengendalikan diri kita sehingga itulah fitrah manusia yang lurus, fitrah manusia yang benar. Al-Quran mengatakan di surah 30 ayat 30, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, itulah fitrah Allah.
Maka kembali kepada fitrah, beridul fitri bukan sekedar kita merayakannya karena telah menyelesaikan ibadah Ramadan, tapi lebih penting dari itu adalah berkomitmen untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan selama Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di bulan-bulan pasca Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.